Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Jahat bener ya. Tapi nggak ada yang tahu ya, saya tadi pagi lihat. Itu di bawah jembatan loh Pak kayaknya. Mayat pria terbungkus spray ditemukan di bawah jembatan di Pesawaran, diduga korban pembunuhan. PNS pasangan suami istri di Lampung Selatan tewas akibat motornya bertabrakan dengan truk. Warga Mesuji diresahkan maraknya pencurian motor dan pembobolan rumah kosong. Pelantikan anggota DPRD terpilih Kabupaten Lampung Timur diwarnai kekecewaan puluhan kepala desa yang ingin menyaksikan. Mereka malah dilarang masuk ke ruang pelantikan padahal mendapat undangan resmi dari panitia. Akibat kejadian itu, para kepala desa kemudian kompak mengembalikan undangan ke panitia dan para kepala desa langsung pulang. Menurut kepala desa, larangan karena ruang pelantikan hanya boleh diisi oleh tamu VIP saja. Begini, kita dapat undangan, seluruh ketua forum APDSI Lampung Timur. Jadi yang bisa masuk ternyata VIP aja. Kita disuruh di luar nih, walaupun kita bawa surat undangan. Nah, jadi rekan-rekan ini merasa kecewa juga nih, nggak bisa menghadiri pelantikan anggota DPRD. Bukan VIP undangan biasa. Yang VIP ada di bawah belakangnya ada tulisan biru. Jadi kecewa Pak ya? Ya, sangat kecewa juga. Kejadian tersebut menandakan ketidaksiapan panitia dalam menyelenggarakan acara tanpa memperhitungkan jumlah undangan dengan kapasitas ruang pelantikan. Terkait insiden tersebut, panitia meminta maaf. Komunikasi permohonan maaf kami selaku panitia. Kemungkinan tadi pada saat bersamaan hadirnya Kapolres dan Pak Dandim tadi. Mungkin panitia menyetop kawan-kawan kepala desa, mungkin ada miskomunikasi. Jadi saya rasa permohonan kami lah selaku panitia, selaku manusia tidak luput dari kesalahan. Mudah-mudahan di depannya sudah ada tulisan, karena keterbatasan tempat, maka di dalam itu hanya 50 anggota DPRD terpilih dan keluarganya. Itu kan bawa cuma istrinya aja, anaknya tidak diperkenankan masuk karena takut mengganggu kekhidmatan, kekusukan pada saat pelantikan. Dipersilakan mengambil. Sebanyak 50 anggota DPRD Lampung Timur periode masa jabatan 2024 hingga 2029 yang dilantik. Pada pelantikan tersebut, Rida Rotul Aliyah dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB terpilih jadi ketua sementara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Pelantikan anggota DPRD di Kabupaten Pringsewu diwarnai listrik PLN padam selama 2 jam. Pelantikan sempat ditunda dari jadwal yang telah ditentukan karena di gedung DPRD Pringsewu tidak memiliki mesin genset berkapasitas listrik besar. Setelah listrik PLN menyala, acara kemudian dimulai. 40 anggota DPRD periode 2024 hingga 2029 dilantik dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Kota Agung. Acara pelantikan anggota DPRD akhirnya berlangsung lancar. Semuanya berjalan lancar dengan baik, walaupun sedikit tadi ada agak tertunda waktunya karena ada mati lampu sebentar. Tetapi nggak jadi masalah, semuanya lancar. Sudah dilantik ya Pak? Apa yang menjadi program kita setelah ini? Ya, alhamdulillah tujuan hari ini saya bersama teman-teman 40 anggota dewan yang lainnya hari ini sudah dilantik menjadi sah
menjadi anggota Dewan periode 2024-2029. Mudah-mudahan dapat membawa kebaikan buat masyarakat, bisa menjadi panutan buat masyarakat. Yang jelas ini adalah salah satu momen yang perlu kita ingat bersama-sama, dan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan partisipasinya sehingga aman tentram masyarakat Kabupaten Riau, dan terima kasih atas segala amanahnya yang diberikan kepada saya. Insya Allah saya bisa melakukan itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anggota DPRD yang dilantik merupakan para pemenang perolehan suara pada pemilu legislatif bulan Februari lalu. Dari 40 anggota DPRD yang dilantik, lebih dari separuhnya merupakan wajah-wajah baru. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Meski telah mendekati hari pendaftaran, namun suasana pilkada serentak di Lampung masih anyep. Hal ini tidak terjadi seperti pada pilkada sebelumnya yang jauh-jauh hari sudah banyak bakal calon kepala daerah bermunculan melakukan sosialisasi untuk mendapatkan simpati masyarakat. Beredar isu pilkada akan sepi pendaftar. Ini berlaku untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Sejauh ini, para calon pendaftar pilkada masih didominasi oleh petahana dan ada juga wajah-wajah baru namun tidak mendapat saingan atau akan jadi calon tunggal sehingga pada pilkada mendatang mereka berpeluang akan melawan kota kosong. Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami, menyatakan tidak mau mengandai-andai dengan isu tersebut. Jika benar terdapat calon tunggal, maka masa pendaftaran akan diperpanjang selama 3 hari. Sambutan sekaligus membuka acara. Kalau misalnya pada saat pengajuan itu hanya ada satu pasangan calon yang diajukan partai atau gabungan partai, ya, sampai dengan berakhir masa penutupan, maka KPU berkewajiban mensosialisasikan perpanjangan pengajuan bakal calon kepala daerah dan wakil selama 3 hari. Ditambah lagi 3 hari kemudian itu membuka lagi masa pendaftaran. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi 6 hari ya total dari sosialisasi sampai dengan perpanjangan. Jadi KPU secara kelembagaan tidak pernah menyampaikan di Lampung akan ada kota kosong. Jadi nanti diketahui pada saat pengajuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 ya. Mekanismenya sudah diatur di Undang-Undang dan PKPU. Sesuai peraturan KPU, calon kepala daerah yang melawan kota kosong harus memperoleh suara 50 plus 1%. Jika tidak, maka kota kosong yang menang dan jabatan kepala daerah akan diisi oleh pejabat atau PJ yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalaupun nanti memang tidak ada perubahan, itu memang benar-benar dilakukan dengan pemilihan melawan kota kosong. Nah, di dalam kota kosong ini memang calon yang satu tadi itu harus memperoleh 50% lebih, katakanlah begitu ya, bersatu lah lebih. Kalau tidak, itu boleh dikatakan tidak menang. Yang menang adalah kota kosong itu sendiri. Dan bagaimana mekanismenya itu akan diikutkan pada pemilihan berikutnya, periode berikutnya. Kalau sejauh ini periode berikutnya kan tahun 2029 kan gitu. Nah, itu akan dilaksanakan oleh penjabat. Pendaftaran bakal calon kepala daerah dimulai tanggal 27 hingga 29 Agustus pekan depan. Sedangkan pilkada serentak digelar 27 November. Selain pemilihan gubernur, ada 8 daerah di Lampung. Selain pemilihan gubernur, ada 8 daerah di Lampung yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, yakni Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Waikanan, dan Pesisir Barat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.